Oke, ada satu teka-teki yang menarik banget nih buat kita bedah bareng. Soal presiden baru kita, Prabowo Subianto. Coba deh perhatikan. Di satu sisi, retorikanya itu kan keras banget ya, anti campur tangan asing. Tapi, di sisi lain, kebijakannya justru kayak membuka karpet merah buat investasi dari luar. Nah loh, jadi sebenarnya ini gimana sih? Ya, ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang pemimpin bisa di satu momen mengecam habis-habisan antek-antek asing, tapi di momen berikutnya justru getol banget nyari triliunan rupiah dari investor luar negeri? Ini kan kayak kontradiksi besar ya. Nah, ini yang bakal kita coba kupas tuntas. Hubungan ini ya bisa dibilang benci tapi rindu lah ya. Buat ngertiin ini kita mesti lihat dulu ada dua pesan yang kayaknya saling tabrakan yang datang dari pemerintah. Oke, kita mulai dari pesan yang pertama dulu. Oke, kita masuk ke sisi pertama dari paradoks ini. Retorika anti-asingnya yang konsisten dan berapi-api banget. Dan ini tuh bukan hal baru loh, ini semacam pola yang udah berjalan lama. Coba lihat deh polanya. Ini tuh udah bertahun-tahun kejadian. Baik pas kampanye maupun setelah menjabat, Presiden Prabowo ini konsisten banget pakai narasi nasionalis ini. Dari mulai nuduh lawan politiknya itu antek asing, sampai nyalahin kekuatan dari luar negeri buat masalah-masalah yang ada di dalam negeri. Nah, perhatiin deh betapa kuatnya bahasa yang dipakai di sini. Kutipan ini kan secara gamblang bilang kalau kritik di dalam negeri, misalnya unjuk rasa atau media yang kritis, itu dianggap hasil manipulasi asing. Wah, ini tuduhan yang serius banget loh. Oke, sekarang coba kita balik koinnya. Kita lupain dulu kata-katanya, dan kita fokus ke tindakannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, ceritanya jadi beda banget. Beda 180 derajat. Coba lihat angkanya, gila kan? 13.000 triliun lebih. Untuk ngejar target pertumbuhan ekonomi yang ambisius banget, Indonesia itu butuh investasi segitu banyaknya. Ini jumlah yang super besar, dan jujur aja sebagian besarnya ya harus datang dari luar negeri. Dan data ini nunjukin dengan jelas banget, modal asing itu bukan cuma diterima, tapi udah jadi sumber investasi utama. Lihat aja grafiknya, angka penanaman modal asing atau PMA itu naik terus, dan naiknya signifikan banget dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di sini nih, ironinya kelihatan jelas banget. Dewan Penasihat untuk Badan Pengelola Investasi Negara kita, yang namanya Danantara, itu isinya hampir semua tokoh asing terkemuka. Bayangin, dari investor miliarder Amerika sampai mantan Perdana Menteri Thailand. Aneh kan? Terus, ada lagi kebijakan baru yang kayaknya nabrak banget sama retorika kemandirian, penghapusan kuota impor. Ini tuh langkah yang ibaratnya membuka keran impor selebar-lebarnya. Dan ya, ini bikin para ekonom lokal jadi khawatir soal dampaknya ke ekonomi nasional. Jadi, inilah puncaknya. Waktu kita jejerin begini, kontradiksinya jadi jelas banget. Di satu sisi, omongannya nyalahin pihak asing. Di sisi lain, tindakannya justru merangkul modal dan nasihat mereka. Jadi, gimana kita bisa ngertiin ini semua? Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata, ini semua bukanlah sebuah kebingungan atau inkonsistensi. Jawabannya, teman-teman, ada di sebuah strategi politik yang ternyata udah lama banget ada dan punya akar sejarah yang dalam di Indonesia. Menurut Profesor Fedi Hadis, ini tuh bukan hal baru sama sekali. Beliau bilang kalau Pak Prabowo ini cuma nerusin tradisi lama dari zaman Orde Baru. Dulu juga gitu. Para pemimpinnya pakai retorika anti-asing, tapi di saat yang sama, investasi dari luar terus digenjot. Nah, konsep di baliknya ini disebut trauma pilihan. Gampangnya gini, seorang pemimpin sengaja membangkitkan ingatan kolektif kita soal trauma sejarah, misalnya penjajahan. Buat apa? Ya buat nyatuin publik, biar kita ngerasa punya musuh bersama dari luar. Ini cara yang ampuh banget buat mainin sentimen patriotisme sekaligus ngalihin perhatian dari masalah di dalam negeri. Jadi jelas ya, ini bukan soal bingung atau pelin-pelan. Ini adalah strategi ganda yang disengaja. Dirancang untuk mencapai dua tujuan yang beda pada waktu yang sama. Satu wajah untuk audiens di dalam negeri dan satu wajah lagi untuk komunitas internasional. Oke, kita bedah cara kerjanya. Sederhananya begini, ke hadapan publik, pemerintah pakai jargon-jargon nasionalisme buat dapat dukungan dan, membungkam kritik. Tapi di belakang layar, pas ngobrol sama investor, pendekatannya pragmatis banget. Fokus ke bisnis, pokoknya gimana caranya dana yang dibutuhkan itu bisa aman. Strategi kayak gini mungkin efektif ya buat tujuan jangka pendek, tapi ini juga memunculkan satu pertanyaan penting tentang akibat jangka panjangnya. Emangnya risikonya apa aja sih? Dan ini poin yang penting banget. Profesor Hadis menekankan kalau dampak retorika ini bisa beda-beda tergantung dari mana investasinya datang. Investor dari negara-negara barat mungkin bakal mikir-mikir, ragu.
Tapi investor dari negara lain, sebut saja Tiongkok, mungkin nggak terlalu ambil pusing soal isu demokrasi atau HAM. Buat mereka, yang penting bisnis jalan terus. Pada akhirnya, kita semua ditinggalkan dengan sebuah pertanyaan yang mendasar. Dalam permainan politik yang rumit ini, di mana patriotisme bisa jadi alat dan keuntungan dikejar habis-habisan, kira-kira apa yang hilang di tengah jalan? Berapa sih harga sesungguhnya yang harus kita bayar dari strategi dua wajah ini? Nah, itu pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama.